Salam budaya. Kali ini saya akan membuat video salah satu mandau kami Dayak Benua dari rumpun Ordanu, yaitu mandau tempilan yang kami sebut dalam bahasa Benua tempilan besi purupsi. Pertama, mandau ini disimpan oleh paman saya yang bernama Taman Ayen. Mandau ini hanya bilahnya aja karena ganggang dan sarung dari mandau ini kalah termakan usia. Pada Perang Dunia Kedua, mandau ini digunakan juga untuk melawan mengusir para penjajah, yaitu penjajah Belanda dan Jepang. Pada saat itu mandau ini digunakan oleh nenek moyang kami dalam membebaskan negara Indonesia dari penjajah. Menurut ceritanya, pertama kali mandau ini dibuat oleh kakak Mongol, itu berapa ratus tahun silam. Lalu ayah saya meminta menukar bilah dari mandau ini kepada Taman Ayen, tidak membeli tapi hanya menukar bilah dari mandau ini dengan ayah saya menempa bilah baru mandau tempilan dan memberikan kepada Taman Ayen. Lalu ayah saya mengambil bilah mandau ini. Peristiwa itu sekitar tahun 2000-an lah, 2000-an. Saya masih SMP, sekitar 20-an tahun yang lalu. Lalu setelah ayah saya mendapatkan bilah, mengambil bilah ini, lalu ayah saya menyuruh kakak Tomo, dulu beliau masih hidup, kakak Tomo, beliau sedikit saya ceritakan, beliau adalah seorang pawang belian, sesepuh juga, seorang pawang belian, tokoh adat Dayak Benua, dan salah satu tokoh pengukir. Beliau juga salah satu guru pengukir saya, kakak Tomo, datuk buyut saya. Beliau saya menaik membuat syarat adat atau pengukir itu dari kakak Tomo. Kami Benua kalau mau menjadi pengukir adat, biar bisa mengukir peti mati, belontak, apapun itu, biar kita tidak terkena penyakit, kita harus buat pengingkir sesuai berapa adat yang ada. Tapi kita harus cari pengukir juga, sesepuh pengukir yang juga dia mempunyai pengingkir juga dulunya, sama guru. Mungkin dulu dia berguru pengingkir dengan siapa gitu, tokoh pengukir juga, lalu dia bisa membuat ibaratnya mengangkat murid lagi ya. Jadi saya bikin pengingkir jadi murid beliau. Pada saat itu saya masih SMA. Lalu kembali lagi, ayah saya menyuruh beliau yang bikin, mengasih ganggang ini kepada beliau. Lalu beliau membuat ganggang dan sarung. Tapi karena usia beliau sudah tua, itu mungkin sudah 70-an tahun lebih, jadi beliau hanya mampu menyelesaikan ganggang, sarung mungkin sekitar 70% sudah selesai. Tapi beliau tidak mampu lagi menyelesaikan untuk mengukir motif-motif yang kecil karena sudah faktor usia, sudah sakit-sakitan, dan mata beliau sudah tidak terlalu melihat. Tapi kalau untuk ganggang, beliau bisa sempat selesaikan ganggang. Lalu mandau itu dikembalikan ke ayah saya. Pada saat itu saya juga datang waktu mengambil mandau ini, walaupun belum selesai, saya ikut sama ayah saya ke rumah kakak Tomo. Itu di Kampung Pondok Labu, tempat kelahiran saya. Itu merupakan kampung suku Dayak Benua yang ada di Tenggarong. Saya datang ke sana ya mengambil mandau ini dengan kondisi belum selesai, belum diukir sarungnya. Lalu dibawa ke rumah. Saya kan sudah mulai belajar mengukir, lalu sekitar 20-an tahun yang lalu, jadi saya sedikit mengukir, menyelesaikan dari sarung ini. Tetapi karena mungkin dulu
kemahiran saya atau ilmu saya belum sebanyak sekarang, jadi sarung itu juga tidak kunjung selesai. Saya juga bingung arah ngukirnya kemana, masih belajar. Jadi ayah saya memutuskan menyuruh ke Taman Pahat. Taman Pahat itu ada di video saya sebelumnya tentang beliau. Taman Pahat itu adalah salah satu murid dari Kakak Tomo juga. Tapi dia generasi, kalau Kakak Tomo kan buyut saya, itu kakek saya. Jadi generasi kedua dari Kakak Tomo. Kalau saya ketiga. Lalu makanya jadi selesailah mandau ini seperti ini, yang diselesaikan oleh Taman Pahat. Taman Pahat adalah tokoh pengukir Dayak Benua di Tenggarong, dan di Ubar ya termasuk yang tokoh yang terkenal lah, bagus mengukirnya, dan sampai digelari orang namanya itu Taman Pahat. Pahat adalah pahat untuk mengukir, saking dia luar biasa dalam mengukir, orang menggelapnya Taman Pahat. Begitulah riwayat singkat dari cerita mandau ini. Kita akan melihat detailnya dari mandau ini. Mandau ini dan ceritanya juga, mandau ini kiri, karena ayah saya kiri, kebetulan juga mandaunya kiri. Lalu mandau ini memang diwariskan ke saya yang akan menyimpan dari mandau ini, tapi saya masih menaruh di tempat ayah saya. Kita akan lebih dekat melihat mandau ini. Ini kami Benua menyebut ganggang ini adalah kenohong, dalam bahasa lain kemau atau baleng. Ini ganggang ini bermotif kenohong tengkulut senarik. Dia ada muka senarik manusia. Ini Kakak Tomo membuat, beliau yang membuat ganggang ini. Beliau mengukir ini juga, beliau bilang matanya sudah bisa lebih bagus dari ini, tapi karena sudah kondisi sudah tua dan mata beliau juga sudah sepuh, jadi tidak bisa mengukir dengan detail yang lebih detail lagi. Ini sulat, ini kami bilang ini sulat kalo. Nah, ini seperti ini kalo namanya. Kalau ini sopak ini beliau, ini Kakak Tomonya membuat. Beliau ini menyopak dari tanduk kerbau. Kalau sarung ini kami Benua bilang ini saruk besoli, karena kalau ganggangnya kenohong seperti ini, sarungnya harus seperti ini ujungnya. Besoli, runcing seperti ini. Ini ciri khas, bukan ciri khas sih, pakemnya seperti ini. Kalau sudah ganggangnya seperti ini, berarti ujung sarungnya harus seperti ini. Ini sarung ini beliau buat dari akar penggeris, kuat dari ulin akarnya, tapi harus akarnya. Tapi kalau batang penggeris itu lemah, seperti kayu putih aja. Kalau sebelah sini ini kayu ulin. Ini kalau ratusan tahun usianya masih tahan, bisa mengimbangi. Kalau dulu mungkin dari sarung, dari ganggang, dari mandau tersebut dulu tuh sarungnya mungkin dari gerunggang mebare, gerunggang biasa, itu biasanya tidak bisa bertahan lama. Kalau sarung ini motifnya satu tempusar, lalu dia ada gutus di samping. Gini, gutus di samping biar sarungnya kuat tuh, dilobangi tembus ke sebelah. Ada 3 dia. Yang saya ukir kemarin tuh kan Kakak Tomo tidak menyelesaikan ukiran di sini, jadi saya yang melanjutkan tapi tidak selesai. Lalu Taman Pahat juga yang menyelesaikan motif dari ganggang sarung ini sampai selesai dan menyopak di sini dan di ujung. Ukirannya sederhana tapi pakemnya pas. Ini pakemnya tuh bagus.
Kalau kami bilang yang kayak gini semparit. Mandaunya luar biasa. Nanti saya buka. Nah, ini bilahnya. Ini yang kami bilang ini besi purut. Besi purut. Nah, dia selalu ada ciri khas seperti ini, kayak retaan atau seret retaan besi purut. Ini besi purut turu. Dulu hanya tersisa bilahnya aja, karena ganggang dan sarung sudah kalah termakan usia. Kalau besi tua itu ketahuan karatannya beda. Tebal di sini dan menipis ke ujung. Ini tali kuar. Ini tali kuar, manik tali kuar. Kali ini kami bilang batu ulu, kepala mandau. Kalau ini saya yang buat. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Nanti kita akan berbagi informasi tentang mandau-mandau dari suku Dayak lainnya. Bagi teman-teman yang mempunyai informasi lain tentang mandau, komennya di bawah. Terima kasih. Tabe Piari, salam budaya.